Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Berberka NPM A1H001037. Mata kuliah Pendidikan Filsafat, dosen pembimbing Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng. Oke, selamat menonton. Materi kali ini adalah hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Isi A. Hakikat manusia. 1. Definisi hakikat manusia. 2. Pandangan hakikat manusia. 3. Unsur hakikat. 4. Sifat hakikat. 5. Kedudukan hakikat. 6. Dimensi manusia. 7. Implikasi dalam pendidikan. B. Hakikat pendidikan. 1. Definisi pendidikan. 2. Pengertian hakikat pendidikan. 3. Asumsi dasar pendidikan. Oke, yang pertama, definisi hakikat. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku, intelektual, dan sosial. Oke, yang selanjutnya, pandangan hakikat manusia adalah bagian dari filsafat antropologi manusia yang merupakan karya Tuhan yang paling sempurna. Unsur jasmani dan rohani dipandang dari unsur jasmani. Manusia sebagai makhluk biologis yang perlu kebutuhan primer, makan, minum, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut secara benar, manusia harus dididik, perlu proses pendidikan. Dipandang dari unsur rohani, di dalamnya ada potensi mental, spiritual, di mana di dalamnya ada potensi cipta, rasa, dan karsa. Dari dimensi rohani tersebut tersirat kemampuan manusia dan berkembang secara mental, spiritual, sehingga menguasai iptek dan mengenal Tuhan. Sifat hakikat manusia. Sifat individu dan sosial. Sebagai makhluk individu merupakan pribadi yang punya nilai, maka perlu dilindungi haknya dan dibantu perkembangannya. Sebagai makhluk sosial memiliki potensi untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain agar menjadi manusia untuk mencapai dua hal tersebut, manusia membutuhkan orang lain. Selanjutnya, kedudukan hakikat manusia. Sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi sebagai makhluk Tuhan, pada diri manusia memiliki potensi keagamaan, yaitu dorongan untuk mengabdi kepada dan memasuki kekuasaan yang lebih tinggi. Kecenderungan ini menuntut adanya pengaruh dari orang dewasa atau pendidik pada anak atau peserta didik agar potensi ini tumbuh secara baik dan benar. Sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki potensi untuk berdiri sendiri atau bertanggung jawab atas kehidupan. Kecenderungan ini perlu dikembangkan potensinya melalui proses pendidikan. Oke, selanjutnya, dimensi manusia. A. Dimensi keindividualan atau individualitas memungkinkan seseorang mengembangkan semua potensi secara optimal seperti bakat, minat, dan kemampuan fisik yang lain. B. Dimensi kesosialan, sosialitas menuntut orang berinteraksi, bergaul, bekerja sama. C. Dimensi kesusilaan, moralitas memberikan corak moral dalam pengembangan dimensi pertama, kedua. Terakhir, dimensi keagamaan, religiusitas. Manusia menghubungkan diri dengan Tuhan sehingga muncul perilaku sikap yang memberikan corak kualitas. Oke, selanjutnya, implikasi dalam pendidikan. Anak memerlukan perlindungan dan perawatan sebagai masa persiapan pendidikan. Kemampuan pendidikan terbatas, diperlukan transmisi budaya, diperlukan internalisasi budaya. Anak dapat menerima bantuan yang tertuju pada dapat belajar. Setiap individu adalah unik sehingga terjadi saling mempengaruhi. Oke, selanjutnya, definisi pendidikan. Secara etimologis, kata pendidikan berasal dari kata educare, Latin, berdasarkan yang terkait dengan educare, memunculkan apa yang ada di dalam, mencuatkan potensi dan mendidik, memimpin. Seorang ahli bernama Webster mendefinisikan pendidik sebagai proses mendidik atau mengajar. Mendidik lebih jauh diartikan sebagai mengembangkan pengetahuan, keterampilan, atau karakter. Oke, selanjutnya,
Selanjutnya, pengertian hakikat pendidikan. Menurut pandangan pakar Indonesia, hakikat pendidikan itu dapat dikategorikan dalam dua pendapat, yaitu pendekatan epistemologi dan pendekatan ontologi atau metafisik. Di dalam pendidikan epistemologi, yang menjadi masalah adalah akar atau kerangka ilmu pendidikan sebagai ilmu. Artinya manusia hanya dapat dimanusiakan melalui proses pendidikan. Pendekatan ontologi menekankan pada hakikat keberadaan pendidikan itu sendiri. Keberadaan pendidikan tidak terlepas dari keberadaan manusia. Dalam pendekatan ini, keberadaan peserta dididik dan pendidik terlepas dari makna keberadaan manusia itu sendiri. Yang terakhir, asumsi dasar hakikat pendidikan. Beberapa asumsi dasar yang berkenaan dengan hakikat pendidik tersebut dinyatakan oleh Rakhajoni sebagai berikut. Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek dengan kewibawaan pendidik. Pendidik merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkung hidup mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu, pengetahuan, dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Itulah beberapa materi saya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.